Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amina Zahra dari Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2019 Universitas Esa Unggul Citra Raya. Kali ini saya akan melatih keterampilan berbicara dalam konteks normal dengan memperlihatkan kata-kata dengan ketepatan ucapan, nada, dan tekanan. Saya akan melatih itu semua dengan membacakan tentang generasi Industri 4.0. Oke, Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyber fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem cyber fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat internet untuk segala atau IoT, sistem cyber fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rantai nilai. Nilai Industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintahan Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Istilah Industri 4.0 diangkat kembali di Hannover Fair tahun 2011. Pada Oktober 2012, Working Group on Industry 4.0 memaparkan rekomendasi pelaksanaan Industri 4.0 kepada pemerintah federal Jerman. Anggota kelompok kerja Industri 4.0 diakui sebagai pendiri dan perintis Industri 4.0. Laporan akhir Working Group Industri 4.0 dipaparkan di Hannover Fair pada tanggal 8 April 2013. Ada 4 prinsip rancangan dalam Industri 4.0. Prinsip-prinsip ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario 4.0. Yang pertama ada kesesuaian, yakni kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat internet segala atau IoT atau internet untuk khalayak atau IoP. Nah, yang IoT model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi. Yang ketiga, yakni bantuan teknis. Bantuan teknis pertama, yakni kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Bantuan teknis yang kedua, yakni kemampuan sistem cyber fisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, dan atau tidak aman bagi manusia. Dan yang terakhir adalah keputusan mandiri. Keputusan mandiri adalah kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan. Dampak Industri 4.0, pengusul mengklaim Industri 4.0 akan mempengaruhi banyak bidang, terutama pada bidang model layanan dan bisnis, keandalan dan aktivitas berkelanjutan, keamanan TI, seperti pada perusahaan Symantec, Cisco, dan Penta Security sudah membahas masalah keamanan IoT, dan yang keempat keamanan mesin, penjualan pabrik, siklus hidup produk, industri manufaktur seperti perusahaan massal, pabrik menggunakan IoT, pencetakan 3D, dan pembelajaran mesin. Dan yang ke-8 ada rantai nilai industri, 9 pendidikan dan pekerja, ke-10 faktor sosioekonomi, ke-11 adalah peragaan industri. Contoh untuk membantu industri memahami dampak perindustrian 4.0, Cincinnati Wali Kota John Charnley menandatangani proklamasi untuk menyatakan Cincinnati menjadi kota peragaan 4.0. Dan yang terakhir, sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan Februari 2016 menunjukkan bahwa industri 4.0 mungkin memiliki efek menguntungkan bagi negara berkembang seperti India. Lalu, bagaimana kesiapan pada Indonesia?
Masalah kesiapan pemerintah perpindahan ke industri 4.0 Indonesia terletak pada sumber daya manusia dan pemerataan. Beberapa sektor industri di Indonesia masih belum memadai industri 4.0. Contoh saja pada industri agraris, masih ada petani menggunakan cangkul, walaupun beberapa daerah petaninya sudah memasuki industri 4.0, namun tidak semua petani menguasai komputer. Masalah lainnya terletak pada banyaknya penduduk Indonesia yang tidak memiliki sumber daya manusia memadai, karena diperkirakan dengan masuknya industri ini akan memangkas tenaga manusia dengan kemampuan sumber daya manusia rendah dan memungkinkan meningkatnya angka pengangguran. Cara pemerintah menghadapi hal tersebut dimulai dari pembangunan infrastruktur untuk pemerataan distribusi di sebuah sektor dan perombakan kurikulum pendidikan guna menghadapi perkembangan industri ini dan kenyamanan pengguna layanan pada era industri 4.0. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.